Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah mursyida wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil huda wa bil ihsan ila yaumil qiyamah. Ikhwani fid din, teman-teman sekalian yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Puji syukur kepada Allah Ta'ala yang telah banyak memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan melanjutkan membaca sejarah dari perjalanan manusia mulia sallallahu alaihi wasallam. Dalam pertemuan yang telah lalu kita telah membaca halaman 37 Al-Jahru Bid-Da'wah. Berdakwah yang dilakukan oleh beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah beliau mendapatkan perintah untuk berdakwah secara terang-terangan, maka dilakukanlah dakwah tersebut dan secara spontan ini mendapatkan perlawanan dari orang-orang Quraisy pada waktu itu. Maka kita akan melanjutkan apa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy setelah itu. Syekh Syufi Roman Al-Mubarakfuri, beliau menyampaikan sebuah pembahasan dalam halaman yang berikutnya pada halaman 44. Beliau menyampaikan subulun syatta limuwajahati da'watir Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Pada halaman 44 disajikan sebuah pembahasan berbagai propaganda yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy melawan dakwahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah musim haji telah berlalu, di saat mereka sedikit banyak telah bertemu dan mendapatkan penjelasan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka di kota Mekah bagi orang-orang Quraisy yang tinggal di sana pada waktu itu dikabarkan ketika mereka kembali ke rumah-rumah mereka, maka didapatilah propaganda itu dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Apa yang dilakukan? Awalan, kata beliaunya Syekh, pada halaman 44 disebutkan muwasalatus sukhriyah wal istiza wal iktsaru minha. Mereka orang-orang Quraisy semakin terus memuncapkan, melancarkan ejekan dan caciannya mereka kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak pelajaran yang kita bisa dapatkan. Beginilah sebagai sunnatullah orang-orang yang berdakwah ilallah,
mengajak untuk mentauhidkan Allah tabaraka wa taala, bahwasanya mereka akan mendapatkan cemoohan, mereka akan mendapatkan cacian. Apa maksudnya? Mereka ingin merendahkan kaum muslimin, Rasulullah dan para pengikutnya. Wal qasdu min dzalik takdziru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal muslimin, kata beliaunya Syekh. Mereka bertujuan ingin merendahkan, merendahkan kedudukan posisi orang-orang yang beriman, Rasulullah dan para sahabatnya, dan ingin merendahkan mereka. Baik, silakan. Sedikit banyak sampai kemudian ini dikabarkan berpengaruh kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Saya menyampaikan seperti yang beliau mengutip dalam surat Al-Qalam, wa iyyakadzul ladzina kafaru la yuslikunaka bi absarihim. Hampir-hampir kerlingan kebencian, lirikan mata penuh dengan tidak senangnya itu membuat beliau dan kaum muslimin yaitu sedikit berubah atau memunculkan perasaan yang tidak menyenangkan, sehingga dari ejekan-ejekan yang muncul diantaranya wa yaquluna innahu lamajnun. Mereka mengejek beliau, baginda Nabi itu gila. Ini pelajaran yang pertama, bahwasanya demikianlah yang terjadi. Nanti kita akan baca di antara bentuk ejekan-ejekan. Baik. Yang kedua, yang dilakukan pada halaman 45 disebutkan al-hailulah bainan nas wa bainal istima'i ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berusaha untuk memalingkan kecenderungan manusia yang ada pada waktu itu dari mendengarkan penjelasan Rasulullah untuk menjadi tidak mendengarkan, untuk dari cinta menjadi benci, dari dekat supaya mereka menjauh. Faqad qararu ayuthiru syaq. Mereka menetapkan bahwasanya menanamkan di masyarakat bahwasanya supaya mereka itu tidak mendekati baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, apa yang dilakukan? Ya, seperti yang dilakukan oleh para penyeru-penyeru kebatilan ini ketika Rasulullah SAW menceritakan tentang kandungan dari Al-Quran yang penuh dengan kisah-kisah yang bermakna. Mereka menandingi dengan kisah-kisah yang mereka ambil dari cerita-cerita rakyat, entah dari mana mereka mengambilnya, baik dari cerita-cerita mereka sendiri atau dari cerita-cerita rakyat yang mereka ambil dari negeri Hirah dan negeri Syam. Pada halaman 46 beliau menjelaskan, wa dhahaba an-nadhr Ibnul Harith ilal Hirati wasyam. Sampai segitunya mereka ingin menandingi cerita-cerita di dalam Al-Quran yang bersumberkan wahyu tersebut, sampai mereka mengutus An-Nadhr bin Al-Harith ini pergi ke Hirah dan negeri Syam untuk apa? Fata'allama minhum qasasan sa'bayyah, yaitu kisah-kisah yang dari cerita-cerita rakyat kanu yahkunaha an mulukihim wa umaraihim, yang mana mereka menceritakan tentang kisah-kisah orang-orang dari raja-raja mereka, di antaranya seperti Rustam, Isfandiar. Ini adalah pemimpin-pemimpin dari negeri tersebut. Falamma raja'a khada ya'khudun nawadi wal majalis. Setelah mereka pulang kembali ke kota Mekah, mereka buat perkumpulan-perkumpulan, mereka buat majelis-majelis yang mereka kisahkan yakhussu hadhil qasas wa yusarrifu bihan nas anil istima' ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya apa? Supaya mereka berpaling dari kisah-kisah dalam Al-Quran yang telah menarik hati mereka. Maka ketika Rasulullah bermajelis, mereka juga bermajelis di dekatnya. Ketika Rasulullah membuat satu majelis, ditandingi majelis tersebut. Itu yang mereka lakukan dari orang-orang Quraisy jahiliyah pada waktu itu. Apalagi
selain mencari cerita-cerita hikayat-hikayat rakyat dari negeri Syam dan Hirah, thumma taqaddama khutwatan ukhra. Dia melakukan langkah yang lain, di antaranya apa? Mereka orang jahiliyah tersebut fashtara jariyatan mughanniyah. Dia membeli seorang budak perempuan yang berprofesi sebagai seorang penyanyi. Fakana la yasma' bihadin yuridul Islam illa antalaqa bihi ila tilkal mughanniyah. Sehingga tidaklah orang-orang yang memiliki kecenderungan ingin mengikuti ajaran Islam pada waktu itu tergoda di antaranya, yaitu mengikuti dan mendengarkan penyanyi perempuan dari budak perempuan yang mereka beli tadi itu. Apa yang mereka lakukan? Wa yaqulu at'ami waski wa ghani. Silakan kalian beri minuman kepada para tetamu ini, beri minum, beri makan, dan nyanyikan nyanyian yang membuat mereka senang. Hadza khairun mimma yad'uka ilaihi Muhammadun. Ini lebih baik dari apa yang diseru oleh Muhammad, kata mereka. Begitu. Dari situlah kemudian ini dijelaskan oleh Allah. Jadi kisah-kisah ini bisa kita baca dalam tafsir-tafsir ayat seperti dalam surat Al-Luqman ayat 6, di mana Allah menjelaskan yang artinya wa minan nasi mayashtari lahwal hadits. Ini ceritanya mereka membeli apa? Ada manusia itu yang mereka menukar lahwal hadits, ucapan-ucapan yang menggiurkan, liyudhilla an sabilillah. Tujuannya apa? Yaitu untuk memalingkan manusia dari mempelajari syariat yang mulia ini dari baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, pada waktu itu adalah nyanyian. Lahwal hadis, makanya tafsirnya para ulama ini adalah nyanyian. Nyanyian yang pernah dipropagandakan untuk mengelabui, menandingi kesenangan mereka membaca kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Barangkali pelajarannya, kalau sekarang mungkin juga ada banyak orang yang untuk menggali kajian sunnah, kemudian ada dai-dai yang menyeru kepada Islam kedoknya, tetapi mereka melakukan pendekatan dengan musik dan nyanyian. Ini sama seperti perbuatan orang-orang jahiliyah. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam Masailul Jahiliyah menyebutkan di antara ini adalah, yaitu apa? Di antara sifat-sifat orang jahiliyah itu menukar syariat yang mulia ini dengan sesuatu yang menggiurkan, di antaranya adalah menampilkan nyanyian-nyanyian. Ini ada kisahnya seperti ini, orang-orang jahiliyah membeli budak penyanyi untuk memalingkan kesenangan mereka belajar syariat Nabi Muhammad SAW. Tetapi tidaklah berpaling, kecuali mereka orang-orang yang memang tidak diteguhkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bagi mereka yang diteguhkan, ya mereka akan kokoh dan kuat. Yang ketiga apa? Upaya mereka adalah itharatus syubhat. Mereka membangkit-bangkitkan syubhat, membuat keraguan di tengah tubuh kaum muslimin yang mengikuti Nabi Muhammad SAW atau yang akan mengikuti. Wa taksifud da'ayat al-kadzibah. Mereka senantiasa menambah porsi tuduhan-tuduhan dusta kepada Nabi kita yang mulia SAW. Di antara disebutkan bahwasanya mereka mengatakan Nabi itu ucapannya adalah abghathu ahlam, katanya itu mimpi yang kacau. Katanya Nabi kita mengajarkan itu dari hasil mimpinya. Katanya mereka Nabi kita mengajarkan apa yang diajarkan itu dari mengutip riwayat dari kisah-kisah orang-orang terdahulu, katanya demikian. Yaitu yang dia mengambil dari cerita-cerita orang Nasrani. Padahal beliau mendapatkan wahyu langsung dari Allah, dari Al-Quran tersebut. Dan yang terakhir, an-niqas wal jadal. Mereka menumbuh kembangkan apa? Perdebatan, membantah syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Di sini Syekh menyampaikan ini di antara tiga mengapa Nabi yang awalnya dicintai menjadi dibenci. Awalnya dekat dan menjauh. Wa kanat, kata beliaunya Syekh, thalathu qadaya istaghrabahal musyrikuna jiddan. Ada tiga hal yang disebutkan menjadi pemicu utama mengapa Nabi dimusuhi pada waktu itu. Wa kanat hiyal asas fil khilaf, halaman 48.
wa kanat hiyal asasu fil khilaf alladhi hassala bainahum wa bainal muslimina fi amriddin. Inilah tiga hal yang dulu beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba menjadi orang yang dimusuhi. Apa? Wahiyat tauhid, karena Nabi kita mengajarkan tauhid, war risalah, tentang kenabian beliau yang ditolak oleh orang-orang yang menolak karena tidak beriman kepada beliau baginda Nabi, dan yang terakhir ya al-ba'ts ba'dal maut. Ini kayaknya juga telah dibahas dulu siapa? Oleh Syekh dalam pelajaran mata kuliah yang telah lalu, yaitu fikih dakwah. Jadi kita belajar dari sini bahwasanya begitulah dakwah itu. Sudah menjadi sunnatullah, kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya orang-orang yang mendakwahkan kepada at-tauhid, kepada risalah kenabian, kebahagiaan setelah kehidupan ini atau kebangkitan setelah kehidupan ini, maka pasti dia akan menjalani sunnatullah seperti dulu para nabi dan rasul menjalani sunnatullah tersebut, yaitu diuji oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ini selanjutnya ikhwan, Syekh melanjutkan tentang kisah apa itu dakwah tauhid, apa itu dakwah risalah kenabian, mutaba'atul rasul, dan apa itu adalah kebahagiaan setelah kematian. Kita tidak baca ya ini, barangkali ikhwan bisa mempelajarinya atau di mata kuliah yang lain ini. Nah, karena kita belajar sirahnya saja. Taib. Sampai beliau menyampaikan kepada halaman 63 akhi dan ikhwan sekalian. Sampai halaman 63. Sampai apa yang dilakukan dari subulun syatta yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy tadi berujung sampai penyiksaan yang dilakukan oleh mereka kepada kaum muslimin. Tidak hanya dicela, tidak hanya dicemooh, tidak hanya diejek, tidak hanya dengan lisan disakiti hatinya. Sampai dalam pembahasan halaman 63 ada pembahasan ta'dzibul muslimin. Kaum muslimin tadi disiksa oleh orang-orang Quraisy, terutama wabil khusus mereka yang memiliki strata kehidupan di bawah rata-rata atau orang yang menengah ke bawah, tidak memiliki posisi masyarakat yang mereka takut untuk melakukannya. Meskipun nanti juga yang memiliki kedudukan bergengsi pun seperti Abu Bakar, Utsman juga tidak lepas dari siksaan, tapi yang menyiksa keluarganya, sesama-sama bangsawan. Jadi kalau yang miskin-miskin ini dikatakan di sini pada halaman 63 di antara pertama Bilal. Ini sudah sering kita dengar tentang Bilal ini ya. Bilal yang disiksa, diikat seperti binatang, kemudian talinya itu diberikan kepada anak-anak kecil. Fa amma ta'dzibuhul muslimin faqad atau fihi bi anwa'in taqsairu lihal julud, yang membuat kulit merinding siksaannya. Kita enggak pernah melihat barangkali seperti ini pada masa itu. Wa tanfatiru minhal qulub, membuat hati kita ini menjadi bulu kuduk merinding dan hati menjadi miris atau teriris. Seperti contohnya Bilal, kana Bilal ibnu Rabah. Ini masyhur Bilal ini. Nah, kisahnya barangkali nanti bisa didalami sendiri, yaitu Bilal yang diikat kemudian diletakkan di padang pasir yang panas. Fi waqtin zahirah, pada waktu di siang hari bolong, ditengkurapkan kemudian dicetakkan batu di atasnya, fayatrahu ala dhahrihi fi ramdha, ditelentangkan di padang pasir yang panas, yang kemudian apa? Kemudian diperintahkan bisakhratil azimah, batu besar sehingga dia tidak bisa bergerak. Namun Bilal tetap saja ahad, yaitu menunjukkan ketauhidannya, kesetiaannya dalam beragama, yaitu tetap memperjuangkan keimanannya. Banyak di sini disebutkan. Ada Bilal, ada Amir ibnu Fuhairah yang disiksa sampai katanya yauman wa huwa yu'adzab fastarahu wa a'taqahu lillah. Nah, semuanya nanti dimerdekakan oleh siapa? Di antaranya adalah sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ini Bilal juga begitu. Yauman wa huwa yu'adzab. Amir ibnu Fuhairah, dia itu disiksa sampai la yafqud wa'yu, yaitu kesadarannya itu hilang dan tidak tahu apa yang diucapkan. Siapa lagi?
Wa udziba Abu Fukaihah, namanya Aflah ini, dia disiksa. Disiksa juga sama seperti Bilal, diterlentangkan di padang pasir yang panas. Juga di antara siapa? Khobab bin Al-Arath, yang Khobab bin Al-Arath ini dulu tawanan. Kemudian fastarathu Ummu Anmar, dibeli sama Ummu Anmar, tetapi kemudian dipekerjakan sebagai pandai besi. Tetapi ketika dia masuk Islam, falamma aslama adzabathu maulatuhu binnar. Tuannya yang perempuan tadi itu, Ummu Ammar tadi itu, menyiksanya. Apa ndak main-main siksaannya itu apa? Dia didatangkan besi yang panas yang buat pandai besi tadi itu, kemudian dia akan diconyok di punggungnya, diletakkan. Betapa sakitnya ini. Apa yang diinginkan? Liyakfur bi Muhammadin, supaya kufur kepada ajarannya Nabi Muhammad, kata beliaunya Syekh. Tetapi tidak sedikit pun ini membuat dia bergeming dari keimanannya. Pada halaman 65, wa kanat Zinnirah, ada Zinnirah seorang budak dari Romawi, Amatur Rumiyah, aslamat, juga masuk Islam pada waktu itu. Fa'udzibat fillah, dia disiksa juga karena keislamannya, keimanannya. Sehingga apa yang terjadi? Fa'usifat fi basoriha hatta amyat. Matanya itu diculek, diconyok sampai kemudian dikabarkan buta. Tidak dikatakan dalam siksaannya, faqila laha asobatka Lata wal Uzza, Allatu wal Uzza. Kamu begini ini karena mendapatkan siksaan dari berhala Lata dan berhala Uzza. Tetapi dalam kondisi butanya dia mengatakan, tidak, la wallahi ma asabatni wa hadza minallah. Ini semua takdirnya dari Allah. Allah yang akan menyembuhkannya. Dan dikabarkan pada waktu itu juga kemudian Zinnirah disembuhkan oleh Allah. Tetapi ketika mukjizat itu diberikan, karomah yang diberikan kepada Zinnirah itu diberikan oleh Allah, mereka juga tidak percaya, mengatakan, hadza, ini adalah ba'du sihri Muhammad. Oh, itu karena sihirnya Muhammad saja kamu sembuh, katanya. Buahnya ini, dia adalah Ummu Ubais. Ini seorang budak dari Bani Zuhrah. Jadi buahnya dari kalangan budak-budak. Dan masuk Islam dari budaknya Amr bin Muammal. Jariyah namanya Amr bin Muammal dari Bani Adi. Siapa yang menyiksa? Dikabarkan fakana Umar bin Khattab yu'adzibuha. Ini Umar bin Khattab sebelum beliau masuk Islam tentunya. Nah, nanti beliau masuk Islam dan menjadi penguat sejarah gerakannya kaum muslimin. Banyak lagi. Dan kemudian washtara Abu Bakar. Abu Bakar membeli banyak budak-budak yang lainnya, haulail jawari, dari kalangan budak-budak tadi itu. Pelajarannya ya banyak ya. Kalau barangkali kita memiliki kekayaan seperti ini, apa yang bisa menyelamatkan akidah seseorang barangkali kita gunakan. Seperti Abu Bakar banyak menyelamatkan, memerdekakan para budak-budak yang disiksa pada waktu itu. 6. Halaman 66 yang akhir, Amma Yasir, juga kita dengar ada Ammar bin Yasir. Udziba Ammar ibnu Yasir, Ammar bin Yasir, ibunya dan bapaknya. Semuanya, bahkan ibunya dikabarkan sebagai perempuan pertama yang syahid karena disiksa sampai meninggal dunia. Begitupun bapaknya. Ammar bin Yasir sendiri pun juga disiksa sampai tidak sadar. Wa Yasir bin Ammar. Amma Yasir, kalau tadi adalah Ammar, itu ibnu Yasir, anaknya Yasir. Yasir sendiri disebutkan Amma Yasir walidu Ammar, wa huwa Yasir bin Amir, namanya Yasir bin Amir bin Malik. Disebutkan faqat dia meninggal tahtal azab, disiksa juga. Wa amma Ummu Ammar, ibunya namanya Sumayyah bin Khoyat, ini juga disiksa. Bahkan dikabarkan dia seorang perempuan yang sangat lemah pada waktu itu, maka disiksa sampai meninggal dunia, bapak dan ibunya. Wa hiya awwal syahidah fil Islam. Ammar sendiri, wa amma Ammar wa faqala alail azab, disiksa juga begitu dahsyat sampai kemudian fa innal musyrikina taratan kanu yalbisuna dzira'a, dipakaikan baju besi. Bayangkan baju besi
dalam kondisi panas bajunya tadi itu dan dipepe, dijemur di matahari, dani olorone. Nah kita pakai baju sutra atau kain yang tipis yang bisa menyengat saja kalau siang hari bolong itu menyengat badan kita. Ini baju besi. Di tempat yang panas itu siapa? Ammar min hadidin fi yaumis saif. Di tempat yang panas halaman 66 akhir. Wa taratan kanu yad'una ala sadrihi sakhra. Terkadang apa? Di dadanya sama seperti Bilal, sama seperti Amir bin Fuhairah, ditimpakan batu yang besar. Siksaan mereka sama pada waktu itu. Sampai kemudian dikatakan bahwasanya wa taratan kanu yuktunahu fil ma, kadang ditenggelamkan di mana? Di air itu si Ammar. Hatta qala bilisani, sampai pada suatu hari dia menyampaikan kepada Rasulullah, menyesal, menangis, ya Rasulullah, saya itu kok kemarin saya itu menghina panjenengan ya Rasulullah. Saya disiksa suruh mengatakan membenci hamba jenengan. Saya disuruh mengatakan kekufuran. Apakah saya telah kufur ya Rasulullah? Saya menyesal ya Rasulullah. Bagaimana ini, saya harus melakukan apa doa Rasul? Maka turunlah tadi ayat dari surah An-Nahl ayat 106. Disebutkan man kafara billahi min ba'di imani. Memang benar orang itu kalau kufur setelah iman tercela. Tetapi illa man ukriha, kecuali orang yang dipaksa. Ammar bin Yasir, Rasulullah tahu beliau dipaksa waktu itu dan tidak termasuk orang yang seperti ini. Banyak lagi masa sahabat. Termasuk siapa lagi? Wa udziba fillahi Mus'ab ibnu Umair. Ini Mus'ab bin Umar ini anak orang kaya. Anaknya bangsawan, masih muda, masuk Islam, disiksa sama keluarganya. Ini kalau kebanyakan yang menyiksa kalau orang kaya ini keluarganya sendiri. Ibunya marah, dan dikasih makan, dikasih minum, dan disuruh keluar dari rumahnya, dan sampai kulitnya itu karena anak orang kaya, tidak terbiasa hidup sengsara, kulitnya itu sampai melepuh-melepuh. Mus'ab bin Umair itu. Sampai kayak bersisik, kayak kering di panasan, dijemur di kepanasan. Mus'ab bin Umair, anak orang kaya tiba-tiba disuruh dipanas-panasan, tetapi nanti menjadi utusannya Rasulullah ini nanti, yang diutus ketika orang-orang Madinah masuk Islam dan beliaulah delegasi atau utusan pertama kaum muslimin yang diutus oleh Rasulullah. Siapa lagi? Masih banyak. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Nah ini disiksa sampai tidak sadarkan diri. Dan masih banyak lagi. Kalau orang kaya termasuk Abu Bakar As-Siddiq, ini yang menyiksa itu biasanya adalah keluarganya sendiri dari Tolha bin Ubaidillah. Ini disebut dengan Al-Qarinain. Nanti kalau ada istilah Abu Bakar As-Siddiq dengan Tolha bin Ubaidillah, Al-Qarinain itu ceritanya, dia ini pernah disiksa oleh Utsman bin Ubaidillah. Itu saudaranya Tolha bin Ubaidillah. Yang menyiksa saudaranya sekaligus Abu Bakar. Diikat dalam satu pohon begitu, satu tiang. Makanya kedua sahabat ini dikenal dengan Qarinain. Orang yang pernah diikat dalam satu ikatan oleh orang-orang kafir. Utsman bin Affan, orang kaya juga ini. Kalau orang-orang kaya ini yang menyiksa biasanya keluarganya. Utsman ini yang menyiksa pamannya. Utsman ini digulung. Dari pelepah kurma dibuat kayak sebuah tikar. Utsman digulung, setelah digulung itu diobori. Danio pengape, asapnya itu. Diobori, supaya kepelepakan, supaya mati maunya mungkin begitu. Nah, begitu. Jadi ini dilakukan oleh orang-orang Quraisy benar-benar nyata, tidak hanya lisan, tetapi langsung disiksa. Rasulullah sendiri bagaimana? Ini dibahas oleh beliaunya Syekh dalam halaman 69. Mauqiful musyrikina min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu keturunan dari nasab mulia. Dan dia ini memiliki kedudukan wal waqar was syaraf ma waqahu Allahu bi katsiran min i'tida'atin nas. Ini sedikit banyak membantu beliau karena beliau dari keturunan dari orang-orang Quraisy dan dia pada waktu itu di bawah perlindungannya Abu Thalib. Abu Thalib itu orang miskin memang, tetapi kedudukannya mulia. Kana sayyidan muta'an, kata beliaunya Syekh halaman 69.
Ini seorang tokoh yang ditaati, muadzaman, dihormati oleh orang-orang Quraisy. Fi Quraisy la yustahanu bidzimmatihi. Tidak ada orang berani meremehkan karena Nabi kita apa? Dilindungi oleh Abu Thalib. Ya, padahal orang miskin, tetapi memiliki kedudukan sebagai kedudukan dari Bani Abdu Manaf, karena min dzarwati Bani Abdi Manaf, karena dia dari orang-orang Quraisy yang memegang kedudukan penting di Mekah. Apa Ustaz yang kemarin itu sebutkan apa? Memiliki kedudukan satu siqayah warifadah. Itu ya. Menduduki orang yang dipasrai ngopeni Baitullah, memberikan makan dan memberikan minum. Meskipun nanti mereka itu juga berani juga pada saatnya. Pada saatnya mereka berani, yaitu dengan gotong banyak melibatkan orang dari suku-suku. Beraninya begitu. Kita ambil semua suku, kita bunuh Muhammad begitu. Nah, baik. Bagaimana hubungan orang-orang Quraisy? Pada halaman 69, Abu Thalib ini dimuliakan dan takut karena Nabi di bawah lindungan Abu Thalib, karena baina Quraisy wa Abi Thalib ini ada hubungan yang sangat kuat tadi itu, yaitu mereka adalah Abu Thalib itu tokohnya, itu dalam bab itu disebutkan begitu. Tetapi nanti orang-orang Quraisy juga merayu Abu Thalib, yang mereka tahu Abu Thalib sampai saat itu pun juga belum mengikuti ajaran Nabi kita yang mulia. Mereka mengirimkan surat kepada Abu Thalib berupa inzar pada halaman 70, inzaru Quraisyin wa tahaddihim li Abi Thalib. Ada peringatan, ancaman yang ditujukan kepada Abu Thalib dan tantangan untuk Abu Thalib. Nah ini, walam tasbir Quraisy tawilan hina ra'au nabi madian fi amali. Mereka tidak sabar ketika Nabi ternyata terus melakukan dakwahnya tadi itu. Maka dia kemudian apa? Faqad aktsaru dzikrahu wa tadzamaru fihi thumma masyu ila Abi Thalib. Pergilah mereka menemui Abu Thalib. Wahai Abu Thalib, ya Abu Thalib, innalaka sinnan wa syarafan wa manzilatan fina wa inna qad tanhainak min ibni akhik falam tantahi anna. Kami menghormatimu wahai Abu Thalib, kami segan kepadamu, tetapi bagaimana ini anak dari saudaramu ini kok terus melakukan aksinya, katanya begitu. Wa inna wallahi la nasbir, kami sudah nggak sabar lagi ala hada min syatmi abaina, dari bapak-bapak kami yang dicela-cela terus, katanya. Wa tasfi alamina, dari celaan terhadap tokoh terdik pandai kami. Wa ibi alihatina, yaitu waib dari mana? Dari celaan terhadap Tuhan-Tuhan kami. Sampai engkau bertindak wahai Abu Thalib. Akhirnya apa? Wadhama ala Abi Thalib hadat tahaddi wal inzar. Ini membuat Abu Thalib berpikir kencang dan dianggap sebagai satu permasalahan yang besar. Kenapa? Maka dari situlah kemudian dia memanggil keponakannya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa dzakara lahu ma qaluhu, disampaikanlah apa yang disampaikan oleh orang-orang Quraisy tersebut. Apa dikatakanlah? Kasihanilah aku wahai Muhammad, abqi alayya wa ala nafsik, juga kasihanilah dirimu wahai Muhammad. La tahmilni minal amri ma la atik, janganlah engkau melakukan sesuatu yang aku tidak mampu memikulnya wahai Muhammad. Falamma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam difahu, ketika Rasulullah melihat Abu Thalib sedang lemah-lemahnya pada waktu itu karena pengaruh hasutan dari orang Quraisy, dia mengatakan, ya wahai paman, wallahi law wada'u syams fi yamini, kalau mereka orang-orang Quraisy itu memberikan kehormatan, bahkan matahari diletakkan di tangan kananku dan bulan diletakkan di tangan kiriku, ala an atruk hadzal amr, kalau mereka meminta aku meninggalkan perbuatanku ini, hatta yadhurallahu, aku tidak akan meninggalkan sampai Allah menetapkan, memenangkan janji itu, apa yang dibuat janjinya Allah itu akan dimenangkan. Ja'al haqq wa zaqal batil au ahlaka fik, atau Allah yang akan membinasakan sendiri. Ma taraktu, aku tidak akan tinggalkan misiku ini, dakwahku ini. Thumma, kemudian istabara wa baka,
Di situ kemudian Abu Thalib itu memang sayang dengan Nabi kita. Sedih. Sedih dan kemudian menangislah Abu Thalib. Wa'adat ila Abi Thalib ar-riqah wa thiqah. Kembalilah naluri kecintaannya kepada Nabi yang memang cinta sejak kecil, ditinggalkan bapaknya sejak kecil dan ibunda sejak kecil tadi itu, dan kemudian dengan teguh dia mengatakan, idhab ya bani akhi, ya bena akhi, pergilah kalau begitu wahai anak dari saudaraku. Fakul ma'ahbabta, katakan yang kamu katakan. Fawallahi, demi Allah, aku tidak akan membiarkan engkau sedikit pun diganggu oleh mereka. Membela, tetapi dia masih dalam keadaan apa? Yaitu dalam keadaan kufur atau tidak beriman. Pada halaman 70 yang akhir itu, iqtiraun gharib, ada tawaran yang aneh min Quraisy. Waradun tarif, ada penolakan yang cerdas min Abi Thalib. Jadi Abu Thalib setelah ingin membela Nabi, semua propaganda orang-orang Quraisy ditolak dengan baik. Di antaranya ini, iktirahun gharib, tawaran anehnya ini apa? Masih ingat enggak dengan Al-Walid Al-Mughirah? Cerdik pandainya orang Quraisy yang kemarin kita ceritakan. Nah, itu punya anak. Anaknya ya seusia dengan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Pemuda lah begitu. Mau ditukarlah Nabi itu dengan anaknya Al-Walid bin Al-Mughirah. Itu pada alinea yang pertama itu disebutkan wa annahu fata min Quraisyin wa ajmaluhu. Al-Walid, Ammarah bin Al-Walid ini adalah pemuda Quraisy, dipilih pemuda yang paling tampan, anaknya bangsawan, anaknya orang cerdas, mau ditukarkan kepada Abu Thalib. Ini ada anak cerdas, wahai Abu Thalib. Kalau kamu ingin memelihara seorang pemuda ini, peliharalah. Biar Muhammad kami ambil, biar kami bunuh begitu. Ya Abu Thalib, khudh hadzal fata falaka, ambil. Tetapi jadikan ini sebagai anakmu, tetapi serahkan Muhammad. Maka Abu Thalib yang disebut waradun tarif itu adalah qala Abu Thalib, wallahi la bi'sa ma tasumunani. Jelek sekali pikiranmu, jelek sekali rencanamu. Ata'tuni ibnakum, kalian akan memberikan anakmu kepadaku untuk aku asuh, tetapi kalian meminta anakku untuk kalian bunuh. Maka tidak boleh. Hadza wallahi ma la yakunu abadan. Tidak akan selamanya aku biarkan. Naam. Selanjutnya halaman 71, i'tidaat ala Rasulillah. Karena tidak mau dan akhirnya Rasulullah tetap berdakwah, maka disitulah tadi yang saya katakan, awalnya Rasulullah tidak ada yang berani. Tetapi lama-lama beranilah mereka menyiksa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi hampir semuanya nanti orang yang menyiksa Rasulullah ini semuanya mati mengenaskan. Ini dikabarkan di halaman 70 ini oleh beliaunya Syekh bahwasannya wa kana nafaru, ada orang-orang yang berani menyiksa Nabi, ya'dzunahu fi baitihi. Yang pertama dari keluarganya adalah Abu Lahab. Kenapa? Karena keluarganya semua ini adalah tetangga-tetangga Nabi. Akhirnya mereka menyiksa berani. Pertama yang paling berani ya Abu Lahab itu, karena merasa sebagai saudaranya, pamannya. Kemudian siapa? Al-Hakam bin Abi Al-As bin Umayyah. Ini nanti setelah masuk Islamnya ada keturunan-keturunannya dari keluarga Bani Umayyah, dari keturunan Al-Hakam ini. Selain dari keturunannya Abu Sufyan, dari Muawiyah dan anaknya Yazid, kemudian Muawiyah bin Yazid. Muasis keduanya adalah Bani Umayyah nanti ya ini. Al-Hakam bin Abi Al-As ini bapaknya Marwan. Marwan bin Al-Hakam, muasis kedua yang merintis bangkitnya kembali daulah Bani Umayyah. Ini semua tetangganya Rasulullah. Juga nasabnya bersambung dengan Rasulullah. Dari keluarga semuanya ini. Hidupnya juga bertetangga. Nah, siapa lagi? Uqbah bin Abi Mu'aid. Ada Adi bin Hamra Al-Thaqafi. Ada Ibnul Asda Al-Hudhali. Kanu semua ini adalah jironau, ke keluarga tetangganya Rasulullah. Selain dia ini ada kekerabatan begitu. Tetapi semuanya yang mengganggu nanti ini semuanya adalah mati mengenaskan. Termasuk diantaranya adalah ini Umayyah bin Khalaf. Ini adalah orang yang sering mengejek dan misuh-misuh, ngumpat-ngumpat. Kata Syekh, dia menyampaikan idza ra'ahu
Kalau dia itu melihat Rasulullah, hamazahu walamazah, diumpat dan dicela-cela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa lagi? Ada saudaranya yang bernama Abu Ubay bin Khalaf. Kalau di Umayyah bin Khalaf ada Ubay bin Khalaf. Ini yang orang mengatakan pernah mengancam Rasulullah. Rasul, aku ini punya kuda. Katanya, ya Muhammad, inna indil aut. Aku punya kuda kecil, farosan a'laqahu, yang setiap hari a'lafahu kulla yaumin farqan. Setiap hari aku kasih makan makanan gizi dari biji-bijian. Ini kayak makanan manusia, Bane, supaya tumbuh besar dan kuat. Nanti kalau sudah besar kudaku ini, katanya, aku akan membunuhmu dari atas kudaku ini. Maka Rasulullah menjawab, bal ana aqtuluka insyaallah. Jangan-jangan nanti saya malah yang akan membunuh kamu, katanya begitu. Dan nanti betul Rasulullah, Ubay bin Khalaf ini dibunuh oleh Rasulullah di mana? Di perang Uhud, pada perang Uhud. Nah, datanglah Ubay bin Mu'ad tadi itu, bin Khalaf tadi itu pada suatu hari bi'admin balin ramimin, dan kemudian disebutkan bahwasanya fafatahu wa nafaqahu fi wajhi Rasul, mengejek Rasulullah bahwa tulang-tulangnya dihancurkan, dihambur-hamburkan di wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi yang menyiksa lagi, yaitu Uqbah bin Abi Mu'aid. Nah, ini yang dia ketika pada waktu itu dia meminta untuk siapa yang berani untuk meludahi Rasulullah. Ini Uqbah bin Abi Mu'aid inilah yang datang meludahi Rasulullah. Dan juga Abu Lahab ini juga. Abu Lahab, sampai apa perlakuannya Abu Lahab? Saking bencinya pada halaman 72, 73, bayangkan di saat sayang-sayangnya kemanten baru, Abu Lahab ini baru menikahkan putra-putranya dengan putrinya Rasulullah. Disebutkan siapa namanya? Namanya Utbah dan Utaibah. Ini putranya Abu Lahab. Menikah dengan siapa? Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Siapa Ruqayyah dan Ummu Kulthum? Putrinya Rasulullah. Diancam sama bapaknya. Faqala lahuma ra'si min ra'sikuma haramun. Wahai kedua anakku, kepalaku setelah ini haram. Kalian jangan dekat-dekat dengan aku kecuali kalian tinggalkan anaknya Muhammad. Diceraikan langsung pada waktu itu. Gara-gara apa? Dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diceraikan. Maka nanti keduanya inilah yang menjadi, yaitu apa? Kedua istri Utsman bin Affan dalam waktu yang berselang, tidak waktu dalam yang sama, tetapi dinikahkan kepada Utsman, nanti dibawa hijrah ke Habasyah, nanti meninggal, setelah meninggal dinikahkan lagi dengan putri yang berikutnya. Anak demikian. Inilah dulu adalah ya jandanya dari anaknya Abu Lahab. Gara-gara kebencian dipisahkan kepada putri-putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk Ummu Jamil, siapa? Istrinya Abu Lahab. Baik, ini kisah-kisah seperti ini mudah-mudahan nanti didalami. Nah, baik, dari semuanya tadi itu yang menyiksa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nanti mengenaskan matinya. Termasuk diantaranya ada yang bernama Al-Walid bin Al-Mughirah ini. Nanti matinya ini kena anak panah. Dan anak panahnya itu fa'asyara Jibril. Ini di halaman yang berikutnya. Disebutkan Jibril kemudian ditunjuk sama Jibril. Dan kemudian luka dari kena anak panah yang tidak seberapa tadi itu kemudian membengkak. Dan akhirnya apa? Menjadi bernanah dan kemudian meninggal dengan sebab tersebut, yaitu setelah beberapa tahun kemudian. Ada Al-Asfad bin Abdi Yaghuth. Ini juga, ini di kepalanya itu keluar nanah karena ditunjuk sama malaikat Jibril. Nah, atas karena penyiksaan yang mereka lakukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk di antara mereka ada yang didoakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada pelajaran, ya ada kalanya dalam dakwah itu disebutkan tidak semuanya seperti kisahnya Rasulullah memaafkan. Ada kisah-kisah termasuk Aswad bin Abdul Muthalib ini didoakan oleh Rasulullah. Allahumma aimi basarahu, ya Allah butakan matanya. Karena ya Rasulullah pernah juga marah seperti itu. Jadi ternyata Rasulullah juga pernah marahkan dan didoakan dan kemudian betul. Maka kemudian Al-Aswad ini pada suatu hari disebutkan bahwasanya dia seperti
malaikat Jibril faromahu Jibrilu bisyau, dengan apa? Dengan duri pada waktu mengenai dirinya, fi wajhihi hatta dhahaba basarahu, sampai kemudian buta. Nah, jadi buah terkabulnya doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Al-As bin Wa'il juga begitu. Dia ini ada orang yang pada suatu hari duduk telusupen. Ini juga buah doa dari Rasulullah. Dia duduk pakai kain dan kemudian telusupen dari itu mengenai betisnya atau kakinya, telapak kakinya, sehingga akhmasa qadamah. Kakinya tadi itu kemudian sampai kemudian kayak seperti kena racun, dan kemudian virusnya sampai ke kepalanya, sampai kemudian membengkak sampai meninggal dunia. Didoakan Rasulullah SAW itu. Sampai ada beberapa kisah seperti itu, bahwasanya Rasulullah ternyata juga melakukan langkah-langkah yang diantaranya minta perlindungan kepada Allah dan mendoakan. Tidak semuanya itu seperti Rasulullah mendoakan penduduk Taif nanti. Penduduk Taif didoakan semuanya masuk Islam. Ketika malaikat aku timpakan ini kepada ini Gunung Abu Qubais ini, bagaimana Rasul? Jangan wair begitu. Ini dalam kisah yang terlalu, yang dulu kita belajar fikih dakwah. Tetapi ternyata juga diulangi lagi ini. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah dalam masa-masa sulit ini? Dalam halaman yang berikutnya, halaman yang ke-76, kita ambil poin-poin aja Ustaz ya. Tentang kisahnya tidak terlalu mendetail kita sampaikan, karena kita harus targetnya sampai Fathul Mekah, sedangkan pertemuan kita tinggal 5 pertemuan atau 7 pertemuan lagi, gitu. Nah, harus selesai. Nanti makanya poin-poin aja yang penting kita sampaikan. Langkah apa yang dilakukan oleh Rasulullah di saat siksaan melanda tadi itu? Ada 2 langkah yang dilakukan oleh Rasulullah. Pada halaman yang ke-76 beliau bersembunyi. Al-khutwatul ula annahu ja'ala Darul Arqam ibn Abil Arqam al-Makhzumi markazad dakwah. Bersembunyi. Jadi tidak meladeni orang-orang Quraisy, memilih bersembunyi di mana rumahnya Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Ini langkah yang kedua. Sampai ini letaknya di dekat Bukit Sofa. Dekat, tetapi tidak nyangka kalau Rasulullah bersembunyi di situ. Disitulah Rasulullah mengajarkan para sahabatnya ilmu-ilmu agama. Dididik di situ, diajari agama di situ, dilatih dan dikuatkan mentalnya di situ. Nah, makanya ada sebagian dari ormas ini membuat Darul Arqam, itu maksudnya ini pendidikan di masa-masa awal di saat dakwah belum banyak yang mengikuti. Yang kedua apa langkah beliau? Pada halaman 77 al-hijratu ilal Habasyah. Beliau memerintahkan kepada para sahabatnya untuk hijrah ke negeri Habasyah. Dan inilah adalah kemanten barunya tadi Utsman bin Affan setelah siapa? Ruqayyah. Naam, itu dipegat atau dijadikan janda sama anaknya Abu Lahab, maka sama Rasulullah langsung dinikahkan pada waktu itu kepada siapa? Utsman bin Affan. Dapat ganti yang lebih baik. Utsman itu Masya Allah, anaknya orang kaya, juragan miliarder, tampan, jadi keluarga dari Umayyah itu tampan-tampan. Masuk Utsman bin Affan, Muawiyah bin Abi Sufyan itu juga tampan, begitu. Tawilan, orangnya tinggi, putih, bersih, menyenangkan, begitu. Itu Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, termasuk Utsman ini juga begitu. Tetapi ini yang luar biasanya, kemanten baru, orang miliarder, tetapi di awal-awalnya ternyata mereka diperintahkan untuk menghindar dari Mekah dan hijrah ke Habasyah. Tidak bisa kita bayangkan, Mekah ke Habasyah itu nyeberangi lautan, lautan apa Ustaz? Laut Merah, yang di sebelah agak ke barat itu, itu ke Habasyah, ke Ethiopia. Nah, Utsman bin Affan pada waktu itu bersama dengan istrinya, wa ma'u zaujatu Ruqayyah bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ikut hijrah. Berapa orang? 12 orang kaum laki-laki. Wa kanu itsna asyara rajulan wa arba' niswah. Berapa? 4 wanita. Terjadi pada tahun berapa? 5 bulan Rajab. Pada bulan Rajab tahun 5 kenabian mulailah mereka hijrah ke kota Habasyah. Karena mendengar di sana ada raja yang baik hati. Nah, baik hati yang nanti termasuk orang-orang yang menerima Islam ini. Nah, pada halaman 78 muwafaqatul musyrikin lil muslimin, tadi ya 2 langkah Rasulullah apa yang ditempuh. Ternyata Rasulullah tidak menghindari begitu saja.
musibah yang melanda kaum muslimin, kalau terus itu bisa habis kaum muslimin. Baru muncul langsung habis. Tetapi Rasulullah mensyariatkan pada waktu itu untuk bersembunyi dan untuk hijrah. Ini kita bisa ambil pelajaran diantaranya. 6. Nanti ya kisahnya panjang ini tentang Habasyah, tentang sujudnya orang-orang Quraisy pada halaman 17, muwafaqatul musyrikin lil muslimin wa sujuduhum fi suratin Najm. Ini kisahnya Rasulullah sedang sholat di samping Ka'bah, kemudian baca surat An-Najm ayat 62. Fasjudu lillahi wa'budu, ya kan ya, termasuk dari surat As-Sajdah ya, kalau kita diperintahkan untuk sujud qiraah, sujud sajadah. Nah, orang Quraisy, naluri mereka sebenarnya juga mengerti, sujud mereka ketika Rasulullah sujud, kayak terhipnotis, kayak terpengaruh, terdengar sampai negeri Habasyah, terdengar tapi tidak jelas, yang jelas terdengar orang Quraisy pada sujud, dikiranya orang Quraisy sudah masuk Islam. Maka pada waktu itu kemudian mereka pulang, ternyata belum, dikejar-kejar mereka akhirnya. Maka pada halaman 79 ada audatul muhajirina ila Makkah. Itu pulang ke Mekah karena mereka mendengar kabar orang Quraisy masuk Islam, padahal belum masuk Islam, karena terpengaruh, ya seperti terpengaruh bacaannya Rasulullah ketika Rasulullah sujud, maka mereka juga ikut sujud. Nah, ini kita kisahkan sedikit saja. Nah, kisahnya langsung poin-poinnya, baru kemudian itulah mereka kembali ke Habasyah, terkenal dengan Al-Hijratu Tsaniyah ilal Habasyah. Itu pada halaman 79. Itu. Baru kemudian orang Quraisy membuat makar. Pada halaman 79 itu, kemudian apa yang dilakukan? Mereka mengutus utusan. Kemana? Menemui Raja Habasyah. Siapa yang diutus? Amru bin As, sebelum masuk Islam. Amru bin As dan Abdullah bin Rabi'ah diutus ke negeri Habasyah untuk mengambil pulang kembali, tapi nggak berhasil. Nggak berhasil. Pada halaman 83, ceritanya tidak berhasil. Kisahnya dulu pernah kita baca ini dalam pelajaran fikih dakwah. Ingat ya saja tentang kisah, yaitu yang mereka berdialog dengan sampai memanggil mereka tadi itu, sampai kemudian mereka ternyata raja tersebut malah membela mereka kaum muslimin. Dan kita kisahkan lagi, dan aku kisahnya poin-poin pentingnya ya. Nah, hiratul musyrikin halaman 83. Ketika mereka gagal orang Quraisy, maka mereka mulai saat itulah berusaha untuk membunuh kaum muslimin. Halaman 84 ada pembahasan ta'dzibu wa muhawalatul qatl, upaya untuk pembunuhan kaum muslimin, termasuk Rasulullah SAW, sampai kemudian pada saat itulah nanti Allah mengutus kaum muslimin, ada pembelaan dengan masuk Islamnya siapa? Halaman 88, Islamu Hamzah radhiyallahu taala anhu, dan halaman 99 Islamu Umar ibnu Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Sebenarnya Rasulullah itu berdoa untuk dua orang. Dia berdoa, Allahumma a'izzil Islam bi afir rajulain ilaik bi Umar bin Al-Khattab wa bi Abi Jahal ibni Hisham. Abi Jahal bin Hisham itu ya Abdul Hakam tadi itu, Amr bin Hisham itu. Tetapi Abu Jahal yang tidak masuk Islam, yang masuk Islam siapa? Umar ibnu Al-Khattab. Nah, ini kisahnya demikian. Setelah masuk Islam itu menjadi kuat kaum muslimin karena ada Hamzah yang terkenal sebagai jawaranya Quraisy, juga masuk Islamnya Umar. Nah, tentang kisahnya masuk Islamnya Umar, saya rasa nggak jadi ceritakan saja ya. Nah, karena nanti kita akan detail, waktu kita nggak cukup, 1 jam pelajaran kita. Nah, baru saat itulah kemudian pada halaman 92 ada izzatul Islam wal muslimin di Islami Umar. Ini betul. Umar ini dikenal dengan Al-Faruq. Setelah Umar masuk Islam, ada izzatul Islam. Kewibawaan Islam mulai terangkat pada waktu itu. Yang awalnya tertindas, disiksa. Mereka kalau mau nyiksa main-main. Mikir-mikir dulu. Karena ada Umar bin Khattab. Nah, ada Umar ini sampai maka tersebut dengan Al-Faruq. Kenapa? Cara dakwanya berbeda. Ya Rasulullah, bukankah kita ini dalam kebenaran dalam sebuah kisah? Benar wahai Umar. Bukankah kita akan menang? Benar wahai Umar. Ngapain kita kok sembunyi-sembunyi duhai Rasul? Akhirnya diajaklah mereka keluar. Maka dibuat barisan, ada Umar, ada Rasulullah, ada Hamzah.
Ternyata ketika Rasulullah membuat aksi keluar ke Baitullah itu orang-orang Quraisy takut. Dan buat pelajaran sebenarnya hatinya orang-orang kafir itu lemah. Itu kita kadang-kadang kalau sudah memiliki kekuatan kita tunjukkan dalam dakwah itu begitu. Kalau sudah memiliki power, ya kita tunjukkan. Seperti Umar itu kalau waktu mau hijrah nanti, di saat kaum muslimin hijrahnya sembunyi-sembunyi, Umar pergi ke tempat Mekah di Masjidil Haram. Siapa yang pengen anaknya jadi yatim, istrinya jadi janda, tunggu saya di perbatasan kota Mekah. Ini Umar bin Khattab. Begitu ya, ada pelajaran di situ ya. Kalau kita punya kekuatan dalam berdakwah, punya power, mungkin sebagai seorang bapak, dakwah kepada istri dan anaknya, seorang bapak kepada cucunya, kepada keluarganya, kita punya pengaruh di situ ya. Bapak kita gunakan, jangan malu-malu. Kamu kalau tidak begini, tidak kasih uang jajan nanti misalkan begitu. Nah, misalkan demikian. Umar ini ketika masuk Islam, dia temui orang-orang yang suka ngember di kota Mekah itu. Ditemui sama umat dan pada waktu itu, saya masuk Islam, kabarkan, biar dikabar-kabarkan. Begitu. Nah, sampai kemudian orang-orang Quraisy ini setelah memiliki kaum muslimin sudah mulai kuat dan kokoh, mereka menawarkan tawaran yang aneh. Setelah pembahasan terakhir sebelum jam 2, yaitu ardur raqaib wal mughriyat. Mereka menawarkan tawaran yang aneh. Nah, apa yang dilakukan? Dia menyuruh, dia meminta kepada siapa? Kepada Nabi kita yang mulia. Mau membujuk. Itu pada alinea yang kedua, halaman 93 setelah judul pada alinea kedua, faqala alaihi salatu wassalam. Jadi ceritanya pada waktu itu orang Quraisy menyuruh Al-Walid bin Al-Mughirah, orang cerdasnya Quraisy pada waktu itu. Apa yang dilakukan? Wahai Al-Walid, tidakkah engkau ajak diskusi Muhammad, kamu kasih tawaran apa begitu? Faqala alaihi salatu wassalam, maka ketika dia bertanya kepada Rasulullah, Qul ya Abal Walid, katakan saja, wahai Al-Walid bin Al-Mughirah, katakan kami ingin katakan. Dia mengatakan, faqala ya bena akhi, wahai anak saudaraku, in kunta turidu bima jita bihi min hadzal amr malan, jama'na laka min amwalina. Jika kamu berdakwah ini hanya pengen kaya, wahai Muhammad, akan kami kumpulkan harta-harta kami, hatta takuna aktsaruna malan, sampai akan aku berikan kepadamu, kamu akan menjadi orang yang paling kaya. Mau tawaran yang kedua, wa in kunta turid, kalau kamu ingin wahai Muhammad syarfan, kamu berdakwah ini pengen mulia, diagungkan oleh kaummu, sawwadnaka alaina, akan kamu jadikan tokoh wahai Muhammad, hatta la naqta amron dunak, sampai kami tidak akan memutuskan perkara kecuali akan minta saran kepadamu wahai Muhammad. Tawaran berapa? Yang kedua. Tawaran yang ketiga, wa in kunta turidu, seandainya kamu ingin dari kamu dakwah ini adalah kekuasaan, mulkan atau sebuah kepemimpinan, malaknaka alaina, akan kami jadikan kamu raja wahai Muhammad. Yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat tawarannya, wa in kana bikal ba'ah faktar ainisa'in Quraisy syi'ta fal nuzawwi juga asyra. Bayangkan, kalau kamu ingin mencari istri yang cantik dari Quraisy ini, pilih 10, karena kami nikahkan kepadamu langsung, katanya. Kalau antum gimana, Mas? Nanti jangan-jangan dakwah ke gadis-gadis cantik melengos, tidak jadi dakwah. Enggak ya Mas ya? Ya tidak ya. Nanti berdakwah ada di kampung itu ada gadis cantik yang kemudian berbuat tertarik, kemudian tidak jadi berdakwah. Nah ini Rasul tawari 10. Ini sebagai pelajaran akhi ya, sebagai dai. Jangan merubah misi dakwah hanya karena perempuan. Cari yang mendukung dakwah kita. Nah, cari yang mendukung dakwah kita. Betul Ustaz ya. Nah kalau sampai salah pilih bisa berapa ya, ini misi dakwahnya menjadi berubah. Betul Ustaz ya. Maka seorang dai harus cari seorang wanita salehah yang mendukung dakwahnya. Jangan sampai salah pilih. Ternyata kemudian sudah kamu ngomong wahai Abal Walid, sudah selesai kamu ngomong katanya. Maka kemudian Nabi beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat Al-Qur'an, tidak bergeming sedikit pun Rasulullah. Naam. Di sini disebutkan dalam buku kita ini
beliau membaca surat dari surat Fussilat ayat 1 sampai ayat 5. Tidak, semua ini adalah wahyu dari Allah, tanzilu minar rahman. Ini turun dari Allah yang saya tidak mungkin merubah-rubahnya. Maka kemudian dia tidak mau. Sampai kemudian ini jegek orang-orang Quraisy ini. Sampai kemudian ini yang kemudian ditawarkan apa? Halaman 96. Ini sangat penting juga ini sebagai bantahan orang-orang yang menawarkan pluralisme hari ini. Halaman 99 Ustaz. Musawamat wa tanazulat. Nego, minta ngerayu dengan melakukan apa? Iya, menego dia. Melakukan tawaran-tawaran kepada siapa? Beliau baginda Nabi Muhammad SAW. Walamma, ketika fasilal musyrikuna fi hadzal ighra' wa targhib. Semua rayuan, godaan, wanita, tahta, harta dirayukan mau diberikan kepada Nabi kita yang mulia. Tidak mau. Fakaru fil musawamat fid din. Mereka ingin menemukan nawar dalam beragama. Melakukan dia ini yang disebut dengan, kalau sekarang bahasanya pluralisme. Sekarang namanya pluralisme. Faqalu lahu na'rudu alaika khislatan wahidah laka fiha silah. Wahai Muhammad, kalau kamu tidak mau dengan harta, tahta, wanita, dan apapun, kami menawarkan lagi. Semoga ini baik untuk kamu, baik untuk kita. Wa mahi, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Apa tawaranmu itu? Halaman 96. Qalu, bagaimana kalau kamu ta'bud alihatana sanah? Kamu 1 tahun yang mau Muhammad nyembelih Tuhan kami. Wa na'bud ilahaka sanah. Sebaliknya kami juga akan ikut kamu nyembah Tuhan kamu, sebaliknya gantian. Setahun kamu nyembah, kami setahun nyembah. Begitu. Atau kapan atau berapalah begitu. Fa inna kunna 'alal haq. Fa in kunna 'alal haq. Kalau kami benar, akhadta minhu hadzan. Silakan, jangan segan-segan untuk mengambil ajaran kami. Wa in kunta 'alal haq, kalau kami benar, akhadna minhu hadzan. Ini seperti yang ditawarkan oleh orang-orang liberal hari ini ya, pluralisme. Yang mereka kadang kadang waliyadzubillah, kadang-kadang dia lagi masyhur sekarang, gereja dijaga, pengajian dibubarkan, kadang demikian. Itu pluralisme, buah dari pluralisme itu liberalisme. Ke gereja, kadang ke wihara, kadang ke pura, kadang juga ke masjid. Tidak apa-apa. Jadi ada orang Indonesia, anaknya ada orang Muslim, kadang-kadang juga musyrik begitu. Nah, ini pluralisme. Ternyata apa? Rasulullah SAW langsung dibimbing oleh Allah untuk menjawabnya. Turun surat apa? Fa'anzalallahu, Allah menurunkan Al-Quran dari surat Al-Kafirun. Yang itu artinya kul ya ayyuhal kafirun. Ini ditegas. Jadi dalam konsep ini kita tegas, Rasulullah adalah, kalau masalah toleransi jangan tanya, Rasulullah nomor 1. Begitu. Tetapi kalau pluralisme, ikutilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu ringkas-ringkasnya poin-poin penting dalam sejarah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti Rasulullah tidak mau. Setelah tidak mau, maka al-istijalu bil adab. Mereka tidak segan-segan. Tidak Rasulullah, tidak Abu Thalib, semuanya dimusuhi. Sampai kemudian al-muqatah al-amah, dan kemudian mereka dikepung, disiapnya Bani Abu Thalib. Di kampung yang di situ tidak boleh dipasok makanan, tidak boleh dikirim air. Kalau ada yang memasok makanan, menjual makanan kepada mereka, diancam sama mereka. Sampai kemudian beberapa tahun lamanya mereka makan dari apa yang mereka dapatkan dari rumput dan daun-daun yang ada yang tumbuh, padahal di sana jarang tumbuh daun, tetapi dikatakan dari rumput-rumput yang ada. Begitu. Sampai kemudian selesailah itu dibatalkan, dan kemudian pada saat itulah Abu Thalib kemudian meninggal. Tetapi waktunya habis. Ini sudah hampir sampai dengan nanti perintah sholat. Nah, sudah jam 2 lebih 5 menit. Ya begitu ya. Nanti kalau setelah berikutnya nanti kita ambil poin-poinnya. Nah, cukup Ustaz ya?
Cukup ya, tadi. Nah, waktunya lebih-lebih karena ada jam berikutnya. Nanti kalau saya nggak berhenti, jam berikutnya termakan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini kisah Rasulullah dan siksaan yang beliau terima. Mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Karena apa? Dulu Rasulullah ketika bersedih hati dihibur oleh Allah dengan kisah-kisah Nabi terdahulu dengan siksaannya. Maka kalau saat ini kita berdakwah, menjalankan sunnah, mendapatkan rongrongan dari orang-orang memusuhinya, semoga dengan membaca seperti ini juga menimbulkan kekuatan hati kita sebagaimana Rasulullah dihibur oleh Allah dengan kisah-kisah Nabi terdahulu. Aku luma tasma'un wa astagfirullahaladzim walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tunggu doa kafatul majelis. Subhanakallahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.